Skill 3, mengenal connectors. Lihat soal ini. The leaders of the Democratic Party appoints the members of executive committee, ... appointments are subject to national committee approval. Pilihannya A. There, B. With there, C. Because there, D. But there. Di skill 1 dan 2, kita belajar bahwa satu kalimat terdiri dari satu subjek dan satu verb. Mulai dari skill 3 ini, kita akan mempelajari kalimat yang lebih kompleks, di mana tidak hanya ada satu subjek dan satu verb dalam kalimat, seperti soal TOEFL ini. Kita akan kembali lagi ke soal ini nanti. Konsep dasarnya, satu kalimat terdiri dari satu subjek dan satu verb. Kalau ada dua subjek dan dua verb, maka kalimat itu disebut memiliki dua klausa. Satu subjek dan satu verb bisa membentuk satu klausa. Jadi kalau ada dua klausa atau dua subjek dan dua verb, agar membentuk satu kalimat dibutuhkanlah connectors atau penghubung. Jadi connectors itu menghubungkan dua subjek dan dua verb. Lihat kalimat ini. The house looks good, but it only has one bedroom. Kalau kita analisa, kalimat ini memiliki subjek, the house, looks, verb dari subjek, lengkap. Tapi kemudian kita lihat ada it yang bisa menjadi subjek, kemudian has, verb dari subjek, it. Artinya, dalam kalimat ini ada dua subjek dan dua verb. Ada dua klausa berarti. Nah, agar dua klausa tersebut terhubung dan menjadi satu kalimat, dibutuhkanlah connectors. Dalam kalimat ini, konektornya adalah but. Yang kita sebut klausa tadi, dalam bahasa Inggris, ada yang disebut dengan independent clause dengan dependent clause. Independent clause adalah klausa yang bisa berdiri sendiri, walaupun dependent clause-nya dihilangkan. Dalam kalimat ini, the house looks good, kalau kita hilangkan dependent clause, ini bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi kalimat. Oleh karena itu, ini adalah independent clause. Sebaliknya, dependent clause tidak bisa berdiri sendiri kalau independent clause-nya dihilangkan. Contoh, but it only has one bedroom adalah dependent clause dalam kalimat ini. Kalau kita hapus independent clause-nya, the house looks good, hanya ada but it only has one bedroom, tidak punya arti, artinya menggantung. But it only has one bedroom. Apa artinya? Nah, itulah kenapa dia dinamakan dependent clause, karena bergantung dengan independent clause. Untuk memahami yang mana independent clause dan yang mana dependent clause, umumnya dependent clause muncul setelah konektor. Seperti kalimat ini, konektornya but, maka setelahnya adalah dependent clause. Independent clause sebaliknya muncul sebelum atau tidak mengikuti connectors. Seperti the house looks good. Di skill ini, kalimat-kalimat mulai kompleks. Tapi kuncinya adalah, pertama, Anda harus paham arti konektor yang digunakan. Kedua, Anda harus paham bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Connectors and, but, or, so, and yet. Contoh, connectors and digunakan ketika kedua klausa setara. Artinya, John is singing and Tony is dancing. Dua klausa ini tidak bertentangan. Keduanya setara. John is short but Tony is tall. But digunakan kalau arti kedua klausa bertentangan. Jadi short dengan tall, easy, difficult, cheap, expensive. Kita hubungkan dua klausa yang bertentangan artinya dengan menggunakan but. Yang selanjutnya or. Or di sini sebagai konektor, kalau setelah or itu ada subjek dan verb. Kalau misalnya hanya noun saja, or di sana bukan konektor. Contohnya, do you want apple or orange?
apple and orange. Setelah or hanya ada orange, tidak ada verb. Maka or di sana bukanlah konektor. Or sebagai konektor kalau dia seperti ini. John must reply the email or Tony will do it. Setelah or ada kata, ada subjek dan verb. Jadi or digunakan sebagai konektor kalau makna kedua klausa menyampaikan pilihan. Yang selanjutnya, konektor so. John fell asleep, so Tony left him. So digunakan ketika kedua klausa menunjukkan sebab akibat. John tertidur, jadi Tony meninggalkannya. Listrik mati, jadi kita tidak bisa nonton TV. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ada konektor yet. Yet dengan but sama-sama menghubungkan dua klausa yang artinya bertentangan. Bedanya, yet itu menghubungkan dua klausa yang artinya seharusnya melakukan hal itu, tapi hal lain yang dilakukan. Misalnya, John is tired. John capek. Yet he is not going to sleep. Biasanya orang capek, dia istirahat atau tidur. Tapi dia tidak tidur. Atau dia lapar, tapi dia tidak bisa makan atau tidak mau makan. Nah, itu dihubungkan dengan menggunakan yet. Kalau but hanya bertentangan. Short, tall, easy, difficult, cheap, expensive, bertentangan. Connectors yang selanjutnya adalah connectors yang berfungsi menerangkan waktu atau adverb of time. Anda bisa menggunakan connectors ini untuk menerangkan waktu. Jadi tidak harus menggunakan last week, last month, atau next week, tapi Anda bisa menggunakan konektor sebagai keterangan waktu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kunci dari memahami connectors adalah Anda harus memahami arti dari konektor dan apa fungsinya. Nah, ini artinya. Anda bisa catat ya. Kemudian fungsinya apa? Sebagai keterangan waktu. Contoh, as soon as I saw him, I knew that there was something wrong. Konektornya apa di sini? As soon as. Ini menunjukkan apa? Waktu. As soon as I saw him. Ketika saya melihat dia. As soon itu sesegera, tapi kalau kita pahami, sesegera saat saya melihat dia, I knew that there was something wrong. You can't play loud music after everyone has gone to bed. After everyone has gone to bed, ini menunjukkan keterangan waktu, tapi bukan dalam bentuk jam. Ya, she has been very busy since she started her new job last month. Ini juga keterangan waktu. Ya, kapan? Since she started her new job last month. Ya, di sini ada hal yang berbeda dari sebelumnya. Ketika saya jelaskan tentang but di sini ya, and, but, or, so, dan yet, itu konektor ini hanya bisa muncul di tengah, tidak bisa muncul di awal. Sedangkan konektor ini yang menerangkan waktu, dia bisa muncul di tengah, bisa juga muncul di awal. Contohnya yang ini, as soon as I saw him, I knew that there was something wrong. Jadi kalau dependent clause, klausa yang muncul setelah konektor ya, itu muncul di awal, maka dia akan dipisahkan oleh koma antara dependent dengan independent clause. Independent clause-nya ini, I knew that there was something wrong. Tetapi kalau letaknya di tengah, tidak perlu ada koma. You can't play loud music. Ini kan, ada after di tengah, tidak perlu ada koma. Berbeda dengan konektor but, and, so dengan yet yang sebelumnya ya. Selanjutnya, konektor yang berfungsi menerangkan sebab akibat atau cause connectors ya. Di sini lagi ingat connectors ini, dicatat dengan maknanya. Dan connectors ini berguna untuk menunjukkan sebab akibat. Tetapi hati-hati, kenapa? Karena ada connectors yang berfungsi sebagai adverb of time dan juga sebagai
cause connectors. Dia bisa menerangkan waktu, bisa jadi menerangkan sebab akibat. Bergantung dengan apa makna klausa di mana dia dimasukkan di dalam kalimat. Contoh misalnya sebelumnya kita ada kata as untuk adverb of time ya. Kemudian di cause connectors juga ada as. Cukup Anda ingat dan pahami kalau ada konektor yang berfungsi dua, adverb of time dengan cause connectors. Contoh, I like your sister because she is very kind and friendly. Terlihat bukan? I like your sister. Kenapa? She is very kind and friendly. Sebabnya. As I was very thirsty. Sebabnya. Saya sangat haus. I drank 4 glasses of water. Inasmuch as ini konektor ya. Memang susunannya inasmuch digabung tanpa spasi. As you rarely watch television, there is no reason for you to keep paying for cable. Inasmuch as, Anda bisa lihat di sini ada artinya ya. Kita mengatakannya sebanyak-banyaknya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia agak sedikit tidak masuk di akal, tapi dia menunjukkan jumlah for sure ya. In as much as you rarely watch television, maksudnya karena ini kan sebab ya, sebabnya kamu jarang menonton TV, jadi tidak ada alasan untukmu untuk terus bayar TV kabel. Coba kita lihat contoh soal ini. She did not have breakfast this morning. Titik-titik, she ate a lot in the afternoon. Pilihannya A then, B so, C later, D next. Ingat, kita lihat ada subjek belum dalam kalimat ini. Ada she, ada dua subjek. Berarti kalimat ini harus membutuhkan konektor. Verbnya have, ate. Berarti yang hilang apa? Konektornya. Nah, tinggal kita lihat maknanya. Maknanya bertentangan, setara, atau menambahkan poin, atau keterangan waktu. Kita lihat. She did not have breakfast this morning. Titik-titik. She ate a lot in the afternoon. Pertama, kita lihat. Kita sudah tahu bahwa kalimat ini membutuhkan konektor. Yang bukan konektor, hapus. Next bukan, later bukan. Then dan so. Kita membutuhkan dari arti kalimat konektor yang membutuhkan menjelaskan sebab. Dia tidak makan sarapan pagi, jadi dia makan banyak di siang hari. Jadi yang konektor yang bisa menghubungkan dua klausa menjelaskan sebab adalah so. Jadi jawabannya B. Soalan selanjutnya, titik-titik came late. Kita tahu came ini verb. She missed the opportunity. Ada subjek, verb lagi. Berarti kemungkinan di sini ada dua verb, ya. Kemungkinan ada subjek lagi di sini. Artinya ada dua subjek dengan dua verb. Kalimat ini yang hilang satu subjek. Kemudian karena ada dua subjek dengan dua verb, harus ada konektor. Jadi kalimat ini membutuhkan konektor dan subjek. Nah, yang tidak menawarkan subjek dan konektor, hapus. Because, subjek konektor saja, hapus. She, subjek saja, hapus. A, subjek saja, hapus. C, the train, noun, subjek saja, hapus. Jawabannya D, karena ada konektor since dengan subjek he. Kita balik lagi ke soal di awal tadi. The leaders of the Democratic Party appoints the members of Executive Committee. Kita lihat, subjeknya adalah leader. Democratic Party, ini adalah object of preposition. Appoints, verb dari leaders. Berarti kita sudah punya subjek dengan verb. Terus kita lihat ada to be are yang bisa menjadi verb. Berarti kalau ini ada verb, harus ada subjek lagi di sini. Nah, kalau ada dua subjek dan dua verb, harus ada konektor. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah konektor dan subjek. Appointment bisa jadi subjeknya. Ya kan?
Tapi kita lihat di pilihan. Pertama, pastinya kita butuh konektor dulu. Jadi pilihan yang tidak menawarkan konektor, hapus. There, bukan konektor. With there, bukan konektor. Tinggal C dengan D. Because there, atau but there. Because, sebab. But, kalau klausanya bertentangan. Nah, kita lihat kalimat ini. Kalimat ini menunjukkan sebab atau pertentangan. The leaders of the Democratic Party appoints the members of Executive Committee. Karena atau tetapi penunjukannya bergantung dengan persetujuan Komite Nasional. Yang mana lebih tepat? Bertentangan, ya. Jadi the leaders of Democratic Party boleh memilih Executive Committee, tapi pilihan mereka itu tetap bergantung dengan persetujuan dari National Committee. Jadi jawabannya D, but there. Jadi, kalau menjawab soal tentang connectors, kita harus tahu bahwa satu, arti dari konektor. Yang kedua, bagaimana penggunaannya? Apakah menerangkan waktu, menerangkan sebab akibat, atau apa? Dan memang ketika kita menganalisa soal, dan soal itu membutuhkan konektor, kita sering harus menerjemahkan soalnya untuk tahu apakah antara klausa bertentangan, menunjukkan kondisi, dan sebagainya. Kerjakan exercise 1 di bawah ini, kemudian klik next lesson.